Halo sahabat kimia, selamat datang di video pembelajaran kimia. Hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor laju reaksi yang mudah dipahami. Sudah siap? Yuk mari kita mulai pelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, kita masuk ke faktor pertama. Faktor pertama ada konsentrasi. Konsentrasi itu sederhananya adalah seberapa banyak partikel yang tersedia di dalam suatu volume. Jadi semakin tinggi konsentrasi, maka semakin besar laju reaksinya. Karena semakin tinggi konsentrasi reaktan, partikel bergerak semakin cepat sehingga sering terjadi tumpukan yang efektif. Maka laju reaksi berlangsung lebih cepat. Lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di samping ya. Oke, contoh mudahnya adalah larutan asam dengan berbagai tingkat kepekatan. Asam pekat bereaksi lebih cepat dibandingkan dengan asam encer karena jumlah partikel reaktannya lebih banyak pada volume yang sama. Singkatnya, semakin pekat maka laju reaksinya juga semakin cepat. Oke, kita lanjut ke faktor kedua, yaitu suhu. Semakin tinggi temperatur, maka semakin besar juga laju reaksinya. Bisa dilihat di tabel di bawah ya. Semakin tinggi suhu, maka semakin besar laju reaksinya. Itu dikarenakan ketika suhu naik, partikel bergerak lebih cepat karena mereka memiliki lebih banyak energi kinetik. Partikel yang bergerak lebih cepat akan lebih sering bertumbukan satu sama lain sehingga laju reaksinya lebih cepat. Makanya tablet vitamin C itu lebih cepat larut kan di dalam air panas dibandingkan di air dingin karena partikel air panas bergerak lebih cepat dan lebih sering menumbuk tablet tersebut. Jadi semakin tinggi suhu maka semakin cepat reaksi berlangsung. Kita lanjut ke faktor ketiga, yaitu luas permukaan. Nah, ini faktor yang sering terlupakan tetapi sebenarnya sangat penting. Bayangkan kalian punya dua bentuk gula, satu gula batu, satu gula pasir. Jika dimasukkan ke dalam air panas, manakah yang lebih cepat larut? Tentu gula pasir kan? Kenapa? Karena gula pasir punya permukaan kontak yang jauh lebih besar. Semakin besar luas permukaan suatu zat padat, semakin banyak bagian dari zat tersebut yang dapat bertemu dan bertumbukan dengan partikel lain. Reaksi berlangsung di permukaan, jadi semakin besar permukaannya, semakin cepat reaksinya. Ketika suatu zat memiliki luas permukaan yang besar, misalnya dalam bentuk serbuk, lebih banyak partikel dari zat tersebut yang langsung bersentuhan dengan zat pereaksi lain. Dengan lebih banyak partikel di permukaan, frekuensi tumbukan antar partikel reaktan meningkat, sehingga kemungkinan terjadinya reaksi juga meningkat. Ingat baik-baik, dipotong kecil-kecil sama dengan permukaannya bertambah, maka reaksi makin cepat. Coba ya diamati gambar di samping ini. Nah, selanjutnya ada faktor keempat atau terakhir, yaitu katalis. Nah, ini bagian yang sering muncul di soal ujian. Katalis adalah zat yang membantu reaksi kimia berjalan lebih cepat dan tanpa ikut habis bereaksi. Katalis bekerja dengan menurunkan energi aktivasi, yaitu energi minimum yang dibutuhkan agar tumbukan antar partikel bisa menghasilkan reaksi. Bayangkan reaksi itu seperti perjalanan dari satu bukit ke bukit lainnya. Tanpa katalis, bukitnya tinggi, jalannya terjal, dan memakan waktu lama. Dengan katalis, jalurnya dibuat bisa lebih landai sehingga partikel bisa melewatinya dengan lebih mudah. Nah, katalis ini banyak digunakan di industri. Contohnya, ada katalis besi pada proses Haber untuk membuat amonia, enzim dalam tubuh manusia yang mempercepat reaksi biokimia, dan platinum dalam knalpot mobil untuk mempercepat reaksi gas buang. Tanpa katalis, banyak reaksi penting akan berjalan sangat lambat. Jadi, katalis sama dengan jalur cepat menuju produk reaksi. Oke, sekarang kita rekap ya semua faktor-faktor tadi. Jadi, faktor laju reaksi tadi ada berapa? Ada 4. Yang pertama ada suhu, kedua konsentrasi, ketiga luas permukaan, dan yang terakhir katalis. Nah, kelimanya bekerja dengan prinsip yang sama. Semua yang memperbanyak tumpukan efektif akan mempercepat reaksi kimia.
Sebelum penutup, yuk kita lihat contoh kehidupan nyata dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Lihat perbandingan antara dua gambar tersebut. Mana yang lebih cepat larut? Betul, tentu saja garam halus kan daripada garam kasar. Kenapa ya kira-kira? Karena garam halus mempunyai luas permukaan yang lebih besar daripada garam kasar, sehingga cepat bereaksi atau cepat larut. Oke, kita lanjut ke gambar nomor 2. Nah, di gambar nomor 2 ini ada 2 cangkir teh. Di antara kedua teh tersebut, apa perbedaannya? Coba dilihat benar-benar. Iya, betul. Cangkir teh yang kanan dia warnanya lebih pekat daripada yang kiri. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Ini dikarenakan, lihat, konsentrasi atau kantong teh sebelah kanan ada berapa, sedangkan yang kiri ada berapa. Yang sebelah kanan dia lebih banyak kan, ada 3 buah kantong teh, sedangkan yang sebelah kiri hanya 1. Makanya cangkir teh kanan lebih pekat warnanya daripada teh cangkir kiri. Oke, selanjutnya kita lihat ada gambar sayur yang masih segar dan sayur yang sudah layu. Nah, sayur yang layu itu menandakan apa? Kenapa sayur dia cepat busuk jika dibiarkan di suhu ruang, sedangkan sayur yang dibiarkan di dalam kulkas dia masih segar berhari-hari? Kenapa ayo? Ya, karena suhu yang tinggi itu dia mempercepat reaksi kimia pembusukan. Oke, gambar terakhir, coba dilihat itu gambar apa? Ya, benar, ada gambar daging dan juga daun pepaya. Kira-kira apa maksud dari gambar itu? Nah, gambar tersebut adalah proses pengempukan daging yang bisa dibantu dengan daun pepaya dengan cara dibungkus ya, daun pepayanya dibungkus, dagingnya dibungkus dalam daun pepaya. Nah, cara membungkus ini, daun pepaya itu berfungsi sebagai katalis, dia mengempukkan daging secara cepat. Oke. Nah, itu tadi perjalanan kita mengenai ada 4 faktor laju reaksi. Semoga penjelasan hari ini membuat kalian lebih paham dan lebih dekat dengan kimia ya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di video edukasi kimia berikutnya. Bye bye.